Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Pastinya pada sehat semua kan? Nah, kali ini gua mau ngebahas tentang Monsterverse lagi cuy. Udah lama kita nggak bahas ini kan? Ya, karena jujur aja sebagaimana yang kalian tahu, gue itu lagi asik-asiknya nih bikin alur cerita film. Tapi gue nggak akan lupa kok, tenang aja. Karena Godzilla dan kawan-kawan udah jadi bagian dari channel ini. Hari ini gue mau ngebahas tentang villain yang bisa dibilang dia ini salah satu musuh terbesar dari franchise Godzilla, yaitu Space Godzilla. Gue nggak akan bahas kisah dari Space Godzilla secara detail, mungkin hanya garis besarnya aja, karena udah pernah gue bahas di video gue yang lama. Di sini gue coba berteori tentang bagaimana jika saja di film legendary Godzilla 3, pemeran antagonisnya adalah Space Godzilla. Space Godzilla adalah salah satu atau mungkin satu-satunya penjahat yang tidak bisa dikalahkan oleh Godzilla sendirian. Tapi sebelum kita mulai, kita joget dulu bro. Dari semua villain yang ada, kandidat terbaik untuk menjadi penantang utama Godzilla 3 adalah Space Godzilla. Space Godzilla bisa dibilang adalah musuh paling menantang yang pernah dihadapi si Raja Monster Toho ini dalam 60 tahun terakhir jika dibandingkan kaiju-kaiju lainnya di layar lebar. Faktanya, Space Godzilla mungkin adalah salah satu monster yang tidak bisa dikalahkan Godzilla sendirian. Gua akan sedikit membahas film berikutnya dari Legendary dan Warner Bros. Dan khususnya untuk Monsterverse itu sendiri, yaitu Godzilla vs Kong, di mana film ini akan menjadi film keempat dalam franchise ini. Warner Bros. Mengklaim memiliki ekspektasi tinggi untuk film yang akan datang, mengingat film ini akan menampilkan pertarungan antara dua ikon yang belum pernah bertarung sejak King Kong vs Godzilla tahun 1962. Film yang disutradarai oleh Adam Wingard ini saat ini dijadwalkan rilis pada bulan Mei tahun 2021. Lantas, apa yang akan direncanakan pihak studio setelah film ini dirilis? Semuanya masih belum jelas, karena tidak ada sequel untuk Godzilla ataupun Kong yang diumumkan secara resmi. Karena Godzilla King of the Monsters dinilai tidak begitu bagus dari segi pendapatan, sangat mungkin bahwa masa depan Monsterverse akan sangat ditentukan oleh kinerja dari film Godzilla vs Kong. Gue udah sering menyinggung hal ini di beberapa video dan mungkin pas gue lagi bacain komentar dari kalian, yaitu jika Godzilla vs Kong nantinya mendapatkan hasil yang positif sesuai yang diharapkan oleh Warner Bros. Maka pastinya akan lebih banyak film Monsterverse mungkin akan diumumkan. Nah, kita berandai-andai aja ya, anggap aja filmnya sukses dan Monsterverse mengumumkan kelanjutan dari film selanjutnya. Contohnya bisa jadi Godzilla 3, dengan asumsi bahwa si Godzilla selamat atau nggak mati dari pertempurannya dengan Kong. Pada titik ini, Godzilla telah melawan Ghidorah dan mungkin Mechagodzilla, yang merupakan dua penjahat terbesarnya. Tapi selain mereka, tentu saja ada monster lain yang bisa digunakan di Godzilla 3, yaitu Space Godzilla mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Lantas, kalau memang itu terjadi, bagaimana cara Monsterverse membuat setup yang menarik, sehingga kemunculannya nanti menjadi masuk akal, dan mengapa dia harus menjadi lawan Godzilla berikutnya setelah Kong? Gua akan jelasin satu persatu, dimulai dari Space Godzilla produksi Toho. Film ke-6 dalam seri Heisei film Godzilla adalah Godzilla vs Space Godzilla, yang tayang di bioskop pada tahun 1994. Plot film ini melibatkan invasi monster alien yang melakukan perjalanan ke bumi, dan berkonflik di wilayah Jepang. Di situ Mothra menyadari keberadaan makhluk ini, dan dengan segera dia memperingatkan manusia bahwa binatang ini akan mencoba menaklukkan planet ini. Untuk menghadapi ancaman ini, Jepang menggunakan Moguera, yaitu robot raksasa yang dirancang untuk menggantikan Mechagodzilla, yang sebelumnya dihancurkan Godzilla di film Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua. Moguera kemudian melawan monster itu di luar angkasa, tetapi akhirnya kalah. Setelah Space Godzilla tiba di bumi, dia bertemu dengan putra Godzilla dan menjebaknya di dalam kristal yang dapat menghasilkan kekuatan yang misterius. Yang mengejutkan semua orang adalah, bahkan Godzilla sendiri nyaris tidak bisa melawan kaiju jahat tersebut. Dalam pertarungan pertama mereka, Godzilla terlihat tidak bisa menang. Meskipun bisa dibilang di situ Godzilla hanya fokus untuk melindungi putranya dari serangan lawannya. Namun ada beberapa faktor yang membuatnya begitu berbahaya, yaitu kemampuan telekinetiknya yang tidak dimiliki oleh kaiju Toho lainnya. Ciri monster ini juga bisa dikenali dari penampakan kristal besar di pundaknya yang menyalurkan kekuatan yang juga dari kristal yang dia tanamkan di permukaan tanah. Ditambah lagi, dia memiliki serangan energi dahsyat yang disebut sebagai sinar corona, dan juga perisai energi yang mampu menangkis senjata terhebat Godzilla yaitu napas atomnya. Seperti yang kita tahu, Space Godzilla diciptakan dari DNA Godzilla, yaitu beberapa sel Godzilla yang dikenal sebagai G-Cell. Sel itu bermutasi di luar angkasa yang disebabkan oleh energi dari lubang hitam. Pada dasarnya, energi ini menciptakan tiruan alien Godzilla yang sangat kuat, dan karena alasan ini, dia diberi nama Space Godzilla. Dia begitu tangguh sehingga Godzilla tidak dapat menjatuhkannya, sampai akhirnya memaksa Godzilla harus bekerja sama dengan Moguera.
Mereka berdua dapat mengalahkan Space Godzilla dengan menghancurkan kristal yang berada di bahunya. Setelah dihantam dengan serangan terkuat dari Godzilla, Space Godzilla akhirnya berhasil dilenyapkan dan dia tidak pernah kembali lagi ke franchise Godzilla. Lantas bagaimana cara Monsterverse mengatur masuknya Space Godzilla? Jika film Godzilla 3 memang ada nantinya, Monsterverse harus menggunakan Space Godzilla versi mereka sendiri. Tapi dengan tanda kutip, mereka juga harus mengikuti contoh tentang bagaimana seri Heisei membuat Space Godzilla. Asal muasal Space Godzilla bisa terbentuk, salah satunya adalah pertarungan Godzilla melawan Biollante. Meskipun sebenarnya hal ini tidak pernah dijelaskan dengan secara detail. Entah bagaimana Giselle berhasil mencapai luar angkasa. Salah satu cara yang bisa terjadi adalah ketika Biollante yang juga terbuat dari DNA Godzilla mati dan kemudian sel-selnya terbang keluar angkasa setelah dikalahkan Godzilla di film Godzilla vs Biollante tahun 1989. Teori lainnya adalah bahwa Mothra secara tidak sengaja yang membawa DNA Godzilla keluar angkasa pada film Godzilla vs Mothra tahun 1992 ketika dia meninggalkan bumi di akhir film. Sebelum keberangkatannya, dia dan Batra membawa Godzilla ke lautan. Jadi mungkin saat itulah dia mendapatkan DNA Godzilla di tubuhnya. Dari dua metode tadi, metode serupa dapat digunakan untuk menyiapkan Space Godzilla di Godzilla vs Kong. Ada kemungkinan bahwa karena satu atau alasan lainnya, monster yang memiliki kontak fisik pada akhirnya bersentuhan dengan Godzilla. Mungkin Mothra atau bisa jadi ular bersayap Nozuki terbang keluar angkasa di beberapa titik dalam filmnya nanti. Metode ini nantinya bisa digunakan untuk menjelaskan penciptaan dari Space Godzilla, atau bisa lebih langsung dialamatkan dalam adegan post-credit di Godzilla vs Kong. Godzilla King of the Monsters telah memperkenalkan konsep monster alien ke dalam Monsterverse, jadi nggak terlalu berlebihan untuk membuat hal itu terjadi. Bahwa predator alpha planet ini, yaitu Godzilla, bisa mendapatkan penantang dari raja palsu lain yang datang dari luar angkasa. Terus yang terakhir, kenapa Space Godzilla harus dimunculkan? Ada dua pilihan populer untuk menjadi sang villain di Godzilla 3, yaitu Mecha King Ghidorah dan juga Destoroyah. Masalahnya dengan Mecha King Ghidorah adalah, dia tidak akan membuat perbedaan lebih dari versi aslinya. Setelah Godzilla King of the Monsters, Ghidorah seharusnya tidak menjadi antagonis utama di lebih dari satu film Monsterverse. Contohnya, seperti film Toho yaitu Destroy All Monster, tahun 1968. Di situ dia menjadi antagonis utama. Tapi di film selanjutnya, dia nggak menjadi penjahat utama lagi, karena Ghidorah harus berbagi peran dengan villain lainnya, yaitu Gigan, di film Godzilla vs Gigan tahun 1971. Nah, jika Legendary memaksa ingin menggunakannya, akan lebih baik jika dia dimasukkan sebagai penjahat sampingan, yang bisa bekerja sama dengan Mechagodzilla di Godzilla vs Kong. Sama halnya dengan Destoroyah. Jika Godzilla 3 ingin menggunakan Destoroyah, maka film tersebut dapat dianggap sebagai remake dari salah satu film Godzilla yang paling berkesan sepanjang masa. Kalau kalian penggemar film Godzilla pastinya tahu kalau film ini adalah titik balik dari franchise Godzilla yang hampir mati suri. Karena film inilah yang akhirnya membuat franchise ini berkembang sampai sekarang ini. Nah, dengan mencoba membuat ulang film Godzilla klasik, apalagi film tersebut adalah film paling berkesan sepanjang sejarah, menurut gua bukanlah langkah yang terbaik untuk Monsterverse. Karena itu akan membuatnya sulit untuk memenuhi harapan. Ide yang lebih baik adalah mencoba mengcopy dan mengisi kekurangan yang ada di dalam film Godzilla vs Space Godzilla. Film tersebut kurang diterima baik oleh penggemar maupun kritikus, yang merasa bahwa plot film tersebut memiliki terlalu banyak masalah atau bisa dibilang nggak jelas. Meski begitu, Space Godzilla sangat disukai oleh para penggemarnya karena kekuatan dan desainnya yang unik. Bagi banyak orang, karakter Space Godzilla di film Godzilla vs Space Godzilla lebih baik daripada filmnya sendiri. Monsterverse dapat membuatnya di Godzilla 3, yaitu dengan menceritakan serta memvariasikan versi yang lebih baik dari kisahnya di versi Toho, dengan membawa salah satu antagonis dari Toho yang paling kurang dimanfaatkan, yaitu Space Godzilla. Dengan semua kemampuannya tersebut, dia bisa menjadi tantangan terbesar Monsterverse Godzilla. Mungkin saja kekuatannya akan begitu besar sehingga memaksa Godzilla harus mencari bantuan dari Rodan dan juga Mothra yang terlahir kembali untuk mengalahkannya. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah Space Godzilla memang layak untuk dibawa kembali ke Monsterverse? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Everything I do so instinctive and so